Shalom, kali ini saya akan menjelaskan individu dengan ADHD. ADHD adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan singkatan GPPH yang artinya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. ADHD di sini adalah sebuah gangguan yang menyerang anak-anak dan membuat mereka mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam waktu tertentu. Lalu ADHD di sini terjadi di atas usia 4 tahun dan sebelum usia 12 tahun, di saat anak-anak memasuki usia sekolah. Dikatakan ADHD karena sifatnya mengganggu fungsi sosial, fungsi akademik, dan pekerjaan mereka. Hal ini terlihat dari beberapa ciri-ciri yang bisa kita jumpai. Contohnya misalkan mereka kesulitan untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang kecil dan mengalami kesalahan yang seringkali itu tidak perlu dilakukan. Berikutnya, mereka sukar untuk mempertahankan pada tugas atau aktivitas bermain dan tampak tidak mendengarkan ketika mereka diajak berbicara. Ciri berikutnya, mereka gagal menyelesaikan tugas-tugas dan kesukaran dalam mengatur tugas dan aktivitas. Nah, kalau kita melihat beberapa anak ADHD yang ada di gereja, seringkali mereka sulit sekali untuk bisa bertahan pada aktivitas misa dalam kurun waktu yang lama. Nah, ciri-ciri berikutnya adalah biasanya anak-anak dengan ADHD ini ditandai dengan beberapa ciri berikutnya. Mereka gelisah dengan tangan dan kaki yang terkadang terlihat menggeliat di tempat duduk, meninggalkan tempat duduk, berlari hingga memanjat-manjat sesuatu, dan kesulitan bila bermain dengan duduk diam. Nah, yang terjadi saat mereka di gereja, mereka biasanya tiba-tiba keluar misa. Ya, saat mereka ikut kegiatan di pihak sekolah minggu, tiba-tiba nggak bisa duduk tenang, seringkali keliling-keliling. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara mengatasi atau mendampingi individu dengan ADHD? Yang pertama, tunjukkan sikap tegas, tapi tidak perlu marah. Karena individu dengan ADHD ini perlu belajar mengenai aturan-aturan, sehingga sikap tegas itu sangat diperlukan. Berikutnya, berikan perlakuan yang sama seperti anak pada lainnya. Lalu beri pengertian juga kepada teman-teman dalam satu aktivitas, misalkan di biak. Nah, beri pengertian kepada teman-temannya supaya mereka bisa menerima keberadaan anak. Dan yang terakhir, jangan lupa berkomunikasilah dengan orang tua. Demikian penjelasan dari saya.